Dihantam langsung. Iya. Waduh. Parah Mas ini yang ngurusin dia juga YouTuber. Pak Purnomo. Babat polisi. Nah, ya itu yang ngurusin saya. Wah, itu asli polisi bagus itu. Wah, jiwanya dia nggak mau minta uang. Iya, 50 perak aja dia nggak pernah minta uang. Mobil saya sampai gini-gini. Selamatnya Mas, di belakang itu nggak ada mobil sama sekali, sepeda motor sama nggak ada Mas. Jadi mobil saya ini gini, kayak ular gini-gini. Saya sih kenapa kok sekarang dihujat gitu loh? Kenapa nggak dari dulu aja? Oh, berapa tahun, berapa puluh tahun udah, ada 15 tahun. Kenapa kok baru sekarang diusut? Gitu loh. Harus dipotong, nggak kenapa dari dulu. Kenapa diizinkan mobil panjang? Kok sekarang baru? Ya yang susah ya supirnya toh, rakyatnya toh. Mungkin kan muatan segini sedikit ongkosan ya kan. Iya Mas. Soalnya apa? Sekarang itu kalau dulu kan borongan Mas. Oh iya dulu ngasih muatan sama uang muatan, ongkosnya segini udah. Sekarang mobil panjang dibuat gipikan, ya toh? Paling sedikit ongkosnya. Ya kalau mobilnya panjang, kalau mobilnya pendek kan nggak masuk. Merugikan. Ya bukan merugikan lah, intinya gimana ya, kok baru sekarang ini gitu. Kebijakan itu nggak dari dulu gitu loh maksud saya. Yang para driver. Nah, sekarang driver sudah mulai enak cari muatan ya, mobil panjang terus dipotong lagi. Ya, terus harganya terus gimana? Masa kembalikan kayak dulu lagi? Ya udah nggak masalah kalau kembalikan kayak dulu lagi, tapi ongkosnya harus naik, iya toh? Nah. Gimana kalau sih? Oh? Oh, sana, ini lurus, sana, ya, lurus, ya. Masnya kan selalu sendiri nih ya? Iya. Kenapa nggak bawa kernet? Mungkin ya teman ngobrol lah gimana nih, atau teman kalau ngeban atau... Udah gimana Mas ya? Udah sering sendiri, kemana-mana sendiri. Ya kalau berdua itu gimana ya ngomongnya ya? Dibilang bayarannya nggak memenuhi syarat bisa gitu. Tapi nggak mungkin kalau namanya orang kerja itu nggak dapat bayaran kan? Nah, pasti dapat ya, kemungkinan orang itu nggak cocok lah, maksudnya nggak cocok kalau bawa tenan enak sendiri gitu. Rata-rata ya aku lihat sih supir lintasan pulau kayak banyak yang sendiri. Banyak yang sendiri ya, terbentur ekonomi ya juga bisa Mas. Iya, terbentur sama dengan banyak utang bisa. Nah, kasarkan ngomong kan gitu. Iya. Kalau kita terbentur sama utang, kalau kita ngajak temen, seumpamanya nggak bisa. Kalau kita sendirian kan bayarannya temen kita buat bayar utang, hitungannya kan gitu. Lagi kan nanti kalau di jalan kan pasti pengeluarannya orang dua kayak makan, rokok. Oh, buka Mas, pasti. Apalagi kita udah bongkar, terus kita nunggu muatan sampai 10 hari. Nah, kita sehari semalam makan 2 kali. Berapa wes? Berarti 4 kali kan makan kan? Dua-dua kan 4 kali sama rokoknya. Itu aja udah 1 hari dibikin 1 hari 1 malam 150 kali 10 kali. Berapa udah? Iya toh? Kalau ngeban ya ngeban sendiri. Jangan sekarang kan
banyak itu yang di pinggir-pinggir jalan tempel ban yang ada impact gitu. Kalau kita sendiri kan bisa, Mas, bilang sama tukang tempelnya, bengkelnya, Mas, itu bahanin, saya capek, udah. Berarti dia yang ngeban sendiri, dongkrak sendiri. Tapi pas ditempel ban, kalau kita bocornya di tengah-tengah hutan ya otomatis kita ban sendiri. Tapi kalau udah biasa, Mas. Tapi kalau kita pasang, jangan pakai impact itu. Woi, nggak bisa buka nanti. Kalau untuk buka ngendorin pakai impact. Kalau untuk masang kita pakai manual. Satu kali cetek, udah. Jadi kita nanti kalau ngeban lagi, seumpama nggak ada impact, nah, bisa. Tuh. Oh ya nih, tanya sedikit tentang mobil nih, mungkin saya sedikit paham. Iya. Kalau bawa Hino sama, mungkin masnya mungkin pernah bawa Hino? Kemarin. Kenapa bawa Fuso Red tuh lebih, mungkin kan setiap pendapat orang beda-beda, lebih enak mana, di segi apa, mungkin kalau Hino sama Fuso. Kalau ini kan Fuso Victor, ya kan? Ya. Kalau Hino kan, ya kalau Hino kan Ranger namanya kan. Nah, kalau diibaratkan mobil yang Victor ini, Mas, ini mobil perempuan. Ya, khusus jalan datar, khusus jalan lari. Nah, tapi kalau khusus Ranger tanjakan, ya khusus tanjakan, khusus kita naik-naik. Kalau Ranger, kalau dibikin lari, tidak bisa. Kalau bikin lari. Kalau ini, wih, kencang. Ya. Jadi rem nih, lebih enak mana? Atau sama? Hino, Mas, tetap Hino. Pengeremannya. Semuanya mobil itu sekarang memang kena Hino, Mas. Enak Hino, mulai dari dulu dah sampai sekarang. Saya pegang Hino 3,5 tahun. Habis itu saya keluar. Nah, terus saya kerja di luar lagi, terus saya ditarik lagi sama bos saya yang punya Hino dulu. Sekarang saya pegangin ini. Namanya Ekspedisi Reva Transport Jakarta. Jalan krimis, nanjak berbelok. Enggak enaknya, Mas. Enak. Yang susah tronton malahan. Iya. Enakan engkel, Mas. Ya, pendapat orang lain, pendapatnya orang itu lain-lain toh. Iya benar. Kalau saya sih enakan engkel, tapi kalau uangnya sih enakan tronton. Iya toh? Kecil. Beda, Mas. Beda jauh, 2 kali lipat sama ini. Oh gitu. Iya. Kalau tronton itu kalau jalan licin bisa gini. Nah, kalau tronton kan ada 2, Mas. Ada yang banci, ada yang double. Nah, itu kalau yang banci, wah, kalau jalan licin ngeri. Nah, selip. Tapi kalau engkel enggak. Kan dia kalau kosongan itu, Mas, yang ngeri. Tapi kalau muatan ya enggak. Ini. Masnya kan asli mana, Mas? Banyuwangi. Banyuwangi. Bahasa sehari-hari atau Jawa, Using atau Madura ini? Kalau di sana itu campur, Mas. Oh, campur. Ada yang kelompok Madura, ada yang Banyuwangi Osing ya sana, gitu, Banyuwanginya sana. Terus kalau Jawanya ya ada. Campur ya. Campur, Mas, ada 3 macam sana itu. Madura, Mas, sana banyak perkebunan, Mas. Iya. Derma kabere. Ya kan? Derma kabere tretan Madura. Nek Jawa piye kabare? Nah, piye kabare? Lek Osing endi kabare? Piye? Klendi kabare. Endi kabare? Klendi kabare. Api-api wae di Jawa. Nah, kalau Osingnya api-api wae, kabiare apik-apik biaen. Saya belum. Apik-apik biaen.
Sedikit-sedikit ngerti lah. Ini juga mobil tetangga saya ini juga. Yang mana? Ini. Kijang ini. Bukan itu. Kalau supir ekspedisi kalau pulang ke rumah berapa minggu atau berapa bulan atau berapa? Nggak bisa ditentukan. Nggak bisa ditentukan ya. Nggak bisa, Mas. Soalnya kita rumahnya Banyuwangi, ekspedisinya kantornya di Jakarta. Kalau kita bisa pulang, ya kita ini kan juru mau ke Bajo. Nanti dari Bajo kita muat lagi ke Surabaya. Nah, habis bongkar Surabaya, kita bisa telepon kantor. Pulang dulu. Bos, minta cuti 2 hari. Pulang dah, kan dekat. Oh ya, kalau kantor ada DO, sekarang muat, habis ya muat langsung, nggak boleh pulang. Gitu. Tapi kalau udah kita izin, nggak ada DO, kita izin, boleh pulang ya pulang. Nggak bisa setengah bulan ditentuin, 1 bulan itu nggak bisa. Kalau kita posisi, kan kita lewatnya nggak lewat Pasuruan, Mas. Kita lewatnya lewat sini doang, meskipun kita bongkar Bajo, apa Kupang, kita lewatnya sini. Jadi batasnya saya kerja cuma Surabaya, Kalimantan, Jakarta lagi. Kalau ada, bosnya malah ke Sumatera. Kalau sepengalaman Mas nih, mungkin mulai dulu sepanjang sampai sekarang driver, mungkin punya pengalaman apa ya, mungkin tak terlupakan sepanjang jalan nih. Mungkin kalau ada nih. Ada. Apa ini? Waktu itu mobil saya di Pelalen, alas Roban. Jam 3 subuh saya tidur kan, udah ngantuk. Mobil 2, 3. Tapi di depan saya itu mobilnya, saya belakang sendiri. Pagi-pagi saya bangun, udah nggak kepikiran apa-apa ya, disuruh kan depan warung, disuruh minggir sedikit gitu. Lupa, starternya tak starter nggak kena, nggak kuat. Bingung jadinya ya toh. Jadi saya langsung mundur. Terus saya kopling itu jalan toh, langsung hidup. Nggak ada remnya, wah mobil saya sampai gini-gini. Selamatnya Mas, di belakang itu nggak ada mobil sama sekali, sepeda motor sama nggak ada Mas. Jadi mobil saya ini gini, kayak ular gini-gini. Pagi Mas, iya, jam 7:30, pas hari Minggu. Itu pengalaman saya terpahit. Itu kalau ada mobil apa motor, mati semua orangnya. Tapi waktu dulu Mas, 2009 pengalaman pahit saya itu. Alhamdulillah masih diberi keselamatan sampai sekarang. Itulah. Tapi kalau yang kemarin-kemarin ini kecelakaan lagi saya. Cuma itu bukan pengalaman saya yang paling pahit. Masalahnya bukan saya yang salah, dianya. Kita jalan dihantam sama sepeda. Ya bukan urusan kita kan. Oh dia yang salah. Mana di belakang? Yang dihantam ini peleng saya itu. Ya itu peleng itu. Itu saya kira nggak pahit lah, yang pahit itu. Tapi kan terkadang Pak driver bawa mobil besar itu serba salah terkadang nanti. Oh iya Mas, kita tetap salah. Disalahkan terkadang. Iya. Dia mah disalahkan. Saya di kejadian di Lamongan sini ya Mas, di Bunder situ, Lamongan situ. Jam 1 siang hari Jumat itu, jam 11. Orang itu ceritanya mau beli toko Delta, tutup hari Jumat. Dia itu rumahnya dari kita lokasi kejadian itu 25 kilo masuk Mas di desa. Jadi saya lewat dihantam langsung. Iya, waduh, parah Mas ininya, waduh. Ininya itu sampai sobek ini. Dagingnya ini keluar semua nih, patah. Terus kalau saya namanya, mungkin sampean tahu yang ngurusin dia juga YouTuber. Oh gitu. Pak Purnomo, babat polisi. Ya itu yang ngurusin saya. Wah itu asli polisi bagus itu.
Wah, jiwanya dia nggak mau minta uang. Iya, 50 perak saja dia nggak pernah minta uang. Saya diurusin dikasih bukan wawasannya, ya dikasih gimana ya? Pencerahan. Kamu harus ke sana. Kamu harus ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. 1 minggu keluar mobil saya, Mas. Saya tanpa polisi, tanpa dekan apa-apa, enggak. Saya urusin sendiri. Gitu aja ngurusin sendiri. Masih kena 13 juta ya, Mas. Gitu ya. Iya. Padahal sebenarnya posisi abang ini nggak salah kan? Iya iya, kita jalan satu arah kok, Mas. Yang sebelahnya kalau kita mau kalau kita ke barat kan lewat sisi sini. Nah, karena sini itu dicor, jadi satu jalur gini. Nah, saya lewat pinggir gini jam 11 itu wantem deyar. Waduh. Dikira itu saya mau kabur, saya itu minggirin mobil. Woi, banyak orang yang mau nganu saya itu, Mas. Mungkin, Sudah. ya mungkin itu pengalaman masnya nih yang sepanjang kerja driver ya mungkin bisa jadi pelajaran yang sekilancar. Nah, orang perlu tenar, yang penting rezekinya lancar.